Sejak kematian ibu dan bayi ini mulai sering ada kejadian-kejadian mistis. Mulai dari penampakan dan adanya suara-suara tangis di sekitar rumah sakit. Awal mulanya pertama kali terlihat itu penampakannya di pohon beringin dekat gerbang masuk RSUD. Lalu terkadang ada suara-suara tangis itu di lorong rumah sakit, guys. Terkadang penampakannya sekelebat di toilet UGD. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita horor guys kesayangan aku lagi. Thanks banget ya yang udah mau share cerita horornya ke cerita horor GGK. Aku udah gak sabar nih pengen share ke kalian semua. Karena menurutku tempat kejadiannya tuh emang serem banget guys. Penasaran gak? Yuk aku ceritain. Cerita ini dikirim oleh seorang dokter tentang pengalaman horornya selama masa internship dulu. Aku jelasin dikit nih ya guys, soal beberapa tingkatan sekolah kedokteran. Jadi di 4 tahun pertama adalah sebagai mahasiswa kedokteran. Setelah lulus statusnya sudah menjadi dokter nih guys. Lalu lanjut 2 tahun berikutnya sebagai koas. Setelah itu jenjang berikutnya lagi adalah internship. Jadi kayak dokter muda gitu kali ya maksudnya. Nah dalam masa koas dan internship ini biasanya random ditugaskan ke rumah sakit mana. Jadi nggak bisa pilih nih sesuai keinginan sendiri. Nah, buat yang lebih paham soal ini boleh banget komen-komen di bawah ya. Dokter ini kita sebut aja dengan Dokter Mimi. Seperti yang kita tahu ya guys, profesi dokter memang membutuhkan waktu sekolah yang cukup panjang, yes. Jadi emang harus serius belajarnya. Dokter Mimi saat internship itu dapatnya di salah satu RSUD yang posisinya di ujung paling bawah Pulau Sumatera. Walaupun harus jauh dari rumah, Dokter Mimi ini tetap semangat menjalani internship demi bisa mengejar cita-citanya menjadi dokter. Juara nih Dokter Mimi. Boleh banget loh ditiru nih guys, semangat mengejar cita-citanya. Jangan kayak lu, yang kalau ditanya cita-cita jawabannya standar doang. Kamu nanti udah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Sekarang malah jadi pengacara. Pengangguran banyak acara ya guys. Ini aku ceritain dulu ya guys tentang sejarah singkat RSUD. Sejarah singkat RSUD tempat Dokter Mimi menjalanin internshipnya dulu. Dahulu kala, RSUD ini hanya sebuah poliklinik yang mempunyai 10 tempat tidur saja. Lalu, seiring berjalannya waktu menjadi sebuah rumah sakit. Dan akhirnya setelah Indonesia merdeka menjadi rumah sakit umum daerah. RSUD ini sudah mengalami 6 periode masa pemerintahan. Mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan yang terakhir di zaman Reformasi. Dan akhirnya RSUD ini sekarang itu sudah ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah daerah. Tetapi sempat nih guys, pada saat COVID merebak ya guys, RSUD ini sempat dijadikan rumah sakit untuk isolasi COVID. Ini kayaknya pasiennya bukan tambah sembuh ya guys. Aduh, serem gak sih? Setelah selesai wabah COVID, dibiarkan lagi akhirnya terbengkalai. Menurut kabar yang beredar nih guys, RSUD ini tuh memang udah serem guys katanya. Sejak nggak beroperasi, banyak banget konten kreator yang melakukan uji nyali dan penelusuran di sana. Kalau kita mah cukup dengar ceritanya aja guys. Aduh, soalnya waktu masih beroperasi aja guys, udah serem. Lah sekarang malah ditinggal, malah jadi sarang wowong gak sih? Aku gak dapet nih guys info pastinya kenapa dibiarkan terbengkalai aja sama pemerintah. Tapi IMHO ya guys. Kemungkinan karena gedung lama dan akan lebih mahal kosnya untuk renovasi dibanding nih membangun gedung baru. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun gedung baru untuk RSUD ini dan semua kegiatan kesehatan pindah ke gedung baru nih guys. Mungkin kan supaya jadi lebih baik ya dalam melayani kesehatan para pasien. Awal mula kejadian ini terjadi saat Dokter Mimi sedang berjaga malam di UGD RSUD. Saat kejadian itu dokter jaganya hanya satu, yaitu cuma si Dokter Mimi doang nih guys. Dan sisanya
perawat. Untuk perawat UGD yang shift malam itu selalu pria guys. Biasanya ada 1 atau 2 orang perawat. Malam itu tidak ada pasien yang sedang dalam keadaan darurat. Lalu dokter Mimi info nih ke perawat yang berjaga bahwa gue bakal istirahat bentar nih ya ke ruang dokter. Oh siap dok, kata perawatnya kan. Ruang dokter ini posisinya ada di belakang bed UGD dan di samping bed observasi guys. Di ruang dokter terdapat kasur dan kamar mandi. Saat dokter Mimi coba merebahkan badannya nih sambil main HP, nggak lama tuh mulai terdengar sayup-sayup gitu loh guys. Suara seorang perempuan. Suara ini tuh terdengar dari lorong samping di sebelah kamar dokter. Dokter Mimi tuh mengira, apa ada pasien ya? Lalu nih dokter Mimi sempat membuka pintu untuk mengecek ke UGD dan bertanya ke perawat. Menurut perawat itu tidak ada pasien baru. Dan kondisi pasien lain itu juga masih sama. Kebetulan waktu itu cuma ada 2 pasien. Bahkan dokter Mimi tuh sampai ngecek ke bed observasi yang posisinya kan di belakang ruang dokter ya. Kosong guys. Gak ada apa-apa di bed observasi. Dan akhirnya dokter Mimi masuk lagi dong kembali ke ruangannya. Kali ini dia duduk nih sambil mendengarkan dengan seksama. 20 menit lah kurang lebih itu berlalu gak ada apa-apa. Waktu saat itu sudah menunjukkan hampir pukul 3 pagi nih guys. Dan ketika dokter Mimi mulai rebahan lagi, kedengeran itu ada suara perempuan. Kali ini guys, suaranya bukan kayak orang suara yang lagi ngomong tapi kurang jelas. Tapi terdengar suara perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh. Itu ya guys, tangisannya tuh sedih banget. Entah kenapa ya, saat itu tuh dokter Mimi tuh ngerasa, kok kayaknya ini bukan orang beneran deh yang nangis. Dan mulai merasa merinding. Jadi dia memutuskan untuk, udah ogah gue keluar lagi untuk ngecek deh. Terus ya, yang aneh adalah suara tangis terseduh-seduh ini makin dekat ke pintu ruangan dokter Mimi. Jadi kan makin keras suaranya. Karena hal ini dokter Mimi mulai nyalain murotal dari HP. Itu suara gak berhenti-berhenti nangis di depan pintu ruang dokter. Pokoknya saat itu yang dokter Mimi rasakan asli ini uji nyali lah. Subhanallah. Dikuat-kuatin agar bisa bertahan di tengah gempuran suara tangis terseduh-seduh lawan suara murotal dari HP guys. Horor ya guys. Ada kali katanya guys 2 jam gak capek-capek itu yang nangis. Lalu gak lama nih guys, azan subuh itu kedengaran di HP. Dan tahu-tahu berhenti aja itu suara tangisannya. Instan guys berhentinya. Lalu dokter Mimi tuh langsung sholat subuh di ruangan dokter. Abis sholat subuh dia langsung ke UGD nanya ke perawat. Semalam ada yang denger gak suara perempuan nangis? Atau ada pasien yang nangis? Terus kedua perawat ini tuh bingung dan menjawab, gak ada dok yang nangis. Kita berdua sih gak denger suara apa-apa. Emang dokter denger di mana? Di lorong samping kamar, jawab dokter Mimi. Salah satu perawat mengatakan, oh mau kenalan itu dok. Dokter Mimi kaget, hah? Dan berkata kenalan gimana? Emang siapa sih ini? Udah sering ya kejadian kayak gini? Si perawat pun mengangguk, iya dok. Kadangan suka dateng dia. Dokter Mimi tuh mulai ciut guys. Duh, ada aja kata dokter Mimi. Pakai segala ada gangguan mistis. Mana di RSUD ini masih 5 bulan lagi. Pengen nangis gak sih guys kalau kita ngalamin kayak gini? Keesokan harinya, dokter Mimi ini kebagian jaga shift pagi. Dan saat itu ada laporan yang harus dia isi ke UGD. Lalu saat di UGD sempat nih ketemu dengan dokter jaga UGD lain. Kita panggil aja dengan dokter Mira. Maksud hati dokter Mimi tuh mau nanya apakah dokter Mira mengalami hal yang sama kayak dia waktu jaga shift malam. Saat itu dokter Mira kebetulan lagi di kamar mandi ruang dokter. Sambil nunggu dokter Mira, dokter Mimi pengen buang air kecil. Akhirnya dokter Mimi ke toilet umum UGD. Nah, pas masuk ke toilet hawanya tuh emang udah beda guys. Tapi karena kebelet ya udah aja dia masuk ke dalam toilet. Pas lagi buang air kecil tuh berasa pengen cepet selesai terus keluar dari toilet. Selesai buang air kecil, dokter Mimi kan buka pintu kamar mandi nih ya guys. Mau keluar. Nah di situ dia ngeliat ada kayak bayangan perempuan baju putih tuh masuk ke toilet gitu guys. Tapi cepet. Lah, jadi kan posisinya gini guys. Ada 3 kamar mandi di dalam toilet UGD ini. Dokter Mimi itu pakai kamar mandi yang nomor 1. Nih yang di sebelah sini yang paling dekat sama pintu toilet. Sebelah kamar mandi 1 nih itu ada 2 kamar mandi lagi. Jadi ada 3 kamar mandi sebenarnya berjejer. Di depan kamar mandi nomor 2 dan nomor 3 itu ada kaca dan wastafel. Jadi kan posisinya seberang-seberangan gitu ya. Nah, selesai dari kamar mandi, dokter Mimi tuh mau cuci tangan gitu kan ya. Terus dia udah di depan kaca tuh dia kok
langsung ngerasa nggak enak gitu loh guys. Karena pas dia lihat pintu kamar mandi 2 dan 3 itu dalam keadaan kosong. Karena pintunya itu kebuka lebar guys. Dokter Mimi itu langsung kabur, gak pakai mikir lagi. Berarti lah ya, bayangan perempuan yang masuk ke toilet tadi itu kan bukan orang ya. Dokter Mimi langsung masuk ke ruang dokter Mira. Saat ketemu dokter Mira, akhirnya dokter Mimi nanya, "Dok Mira, lo kalau jaga malam ada yang gangguin gak sih?" "Gangguin gimana dok?" "Semalam gue kan jaga malam ya. Terus gue istirahat nih di ruang dokter. Terus masa gue denger ada suara perempuan nangis dari lorong samping. Awalnya gue kira kan pasien. Gue cek gak ada taunya. Yang bikin merinding tuh suaranya makin lama makin deket ke pintu depan kamar dokter. Jadi makin jelas suara tangisnya. Terus terseduh-seduh gitu lagi nangisnya. Asli deh, merinding banget gue semalam. Sebenarnya ya dok, gue juga pernah ngalamin kayak lo. Cuman gue langsung ngacir waktu itu. Gue ngungsi ke ruang perawat. Gue udah gak mikir deh mau gimana. Walau harus sekamar sama 2 orang perawat laki. Karena gue waktu itu udah ngerasa takut banget. Alhamdulillah di kamar perawat itu gak kedengeran suara mistis. Atau kalau enggak ya dok, pas lo jaga udah aja lo istirahatnya bareng sama perawat. Kayak gue. Duh, PR juga ya kalau kayak gini. Satu sisi lain takut sama setan. Lah, satu sisi lain mikir juga kita dokter cewek sendiri di ruang perawat. Gue udah gak mikir sampai ke situ dok. Daripada gue pingsan ditunjukin bentuk aslinya. Duh. Akhirnya dokter Mimi mulai bertanya-tanya ke kolega-koleganya di sekitar lingkungan rumah sakit. Ternyata memang banyak yang ngalamin kayak dokter Mimi. Tapi gangguan ini tidak membuat dokter Mimi mundur dari tugasnya sebagai dokter. Malah nih guys ya, saking berdedikasinya jadi dokter, dokter Mimi ini sampai jatuh sakit. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebenarnya. Salah satunya karena dokter jaga UGD di RSUD itu hanya 1. Jadi dokter Mimi mengalami kelelahan dan makannya juga jadi nggak teratur. Imun turun, makanan seadanya. Dokter Mimi akhirnya kena penyakit tifus yang harus dirawat di RSUD ini. Selama dokter Mimi dirawat, mamanya dokter Mimi itu datang ke sana untuk nungguin dokter Mimi selama sakit tifus. Dokter Mimi dirawat di salah satu ruang rawat yang ada di posisi belakang. Dokter Mimi inget banget, kamar rawat inapnya itu nomor 2. Jadi ya guys, ruangan rawat ini ada pintu belakangnya. Itu jadi ada pintu belakang di pojok kanan menuju ke kebun yang sudah tidak terawat. Isinya tuh kayak semak belukar yang udah tinggi-tinggi. Seremnya tuh bukan cuma sama makhluk halus aja guys, tapi takut juga nggak sih kalau ada binatang kayak ular? Dan ruangan rawat inap dokter Mimi ini berasa banget angkernya. Kadang saat malam kayak kedengeran ada bunyi kresek-kresek gitu dari belakang kamar. Sebenarnya posisi kamarnya ini tuh nggak jauh dari nurse station, tapi tetap aja hawanya tuh sepi, dingin, dan bawaannya tuh ngeri. Di ruangan rawat ini lampunya tuh temaram, terus hawanya tuh lembab. Bau ruangannya tuh kayak ruangan yang udah lama tidak dihuni. Jadi walaupun lampunya nyala, tetap aja suram guys. Mama dokter Mimi pas baru masuk itu ternyata juga ngerasain hal yang sama. Kok gak enak banget ya hawa ruangan ini? Si mama rajin sholat di sana sambil ngaji di ruangan itu. Dokter Mimi tiba-tiba menyadari, kok ruangannya makin terang ya? Terasa lebih nyaman. Tapi selama di sini dokter Mimi nggak mengalami gangguan. Alhamdulillah banget ya ada si mama yang sholat dan ngaji terus di sana. Saat dokter Mimi masih dirawat, datanglah teman-teman dokter lain yang menjenguk. Dapatlah info soal si perempuan yang suka nangis di samping lorong kamar dokter. Konon ada seorang ibu hamil pada saat zaman Belanda dulu nih guys. Si ibu ini orang pribumi ya guys. Anak yang dikandung si ibu adalah anak yang sangat-sangat diharapkan. Karena pasangan ini sudah menanti sangat lama untuk mempunyai anak. Dan sayangnya ternyata takdir itu berkata lain. Sebelum si ibu melahirkan malah akhirnya meninggal. Dan si bayi yang masih di dalam kandungan juga akhirnya jadi ikut meninggal. Penyebab kematian itu memang hanya karena sakit, jadi bukan karena ada yang lain-lain gitu ya guys. Ternyata umur emang gak ada yang tahu ya guys. Tapi nih guys, ibaratnya si ibu ini tuh udah ngarep banget pengen bisa melahirkan dan bisa nimang si anak bayi. Tapi mungkin gak sih guys, kalau misalnya perlengkapan medis udah canggih kayak sekarang, ada kemungkinan si bayi bisa selamat walaupun ibunya enggak. Sayangnya ya memang saat itu kan perlengkapan medis belum secanggih sekarang. Jadi akhirnya nggak ketolong lah si ibu dan si bayi ini. Nah, sejak kematian ibu dan bayi ini mulai sering ada kejadian-kejadian mistis. Mulai dari penampakan dan adanya suara-suara tangis di sekitar rumah sakit.
Awal mulanya pertama kali terlihat itu penampakannya di pohon beringin deket gerbang masuk RSUD. Lalu terkadang ada suara-suara tangis itu di lorong rumah sakit guys. Terkadang penampakannya sekelebat di toilet UGD. Kayak yang tadi nih dialamin sama dokter Mimi. Atau nih guys, ada juga penampakan di ruang rawat inap VIP di bagian belakang. Seringnya yang melihat penampakan atau mendengar suara tangis terseduh-seduh ini tuh adalah para staf kesehatan di rumah sakit. Dan usut punya usut, yang memicu dia datang sambil nangis-nangis itu kalau ada pasien lain yang bayinya meninggal. Valid katanya guys. Udah pasti tuh dia bakal nongol nangis-nangis kalau ada bayi yang meninggal dalam proses persalinan atau yang masih dalam kandungan. Lalu dokter Mimi tuh kayak berusaha mengingat waktu kejadian dia mendengar suara tangis. Ternyata memang sore itu ada yang melahirkan dan bayinya tidak selamat. Alhamdulillah nih guys, akhirnya dokter Mimi sembuh dari penyakit tifus yang dideritanya. Dan dokter Mimi mulai menjalani tugasnya kembali sebagai dokter di RSUD. Bener aja, ketika jaga malam di UGD kembali, tapi tidak ada kejadian pasien bayi yang meninggal, keadaannya ternyata aman-aman aja. Nggak ada penampakan, nggak ada suara tangis pilu di depan kamar dokter, pokoknya aman guys semuanya. Beberapa bulan tuh terlewati, dokter Mimi tuh sempat pulang ke rumah keluarganya. Dan saat balik ke RSUD untuk jaga malam di UGD, tiba-tiba dokter Mimi ini melihat ada orang masuk ke belakang ke bagian ruangan bed observasi. Hanya ada satu perawat malam itu yang sedang memberikan obat ke pasien UGD lain. Nah, dokter Mimi kan kaget ya ngeliat kok ada orang nyelonong aja. Akhirnya dia langsung negur nih pasien ini. Lah si pasien ini malah melengos aja langsung ke bed observasi yang di bagian belakang. Sambil ngejar tuh dokter Mimi ngomong, Bu, ibu mau kemana? Dokter Mimi tuh nggak kepikiran sama sekali. Ini tuh bukan orang beneran. Masih kelihatan sama dokter Mimi bagian belakang orang tersebut. Lalu menghilang kayak di belokan ruangan gitu loh guys. Sampai di bed observasi ternyata kosong guys. Aduh, di prank yes. Langsung shock dokter Mimi dan dia langsung lari ke depan ke bagian UGD. Setelah perawat balik ke Nur Station, dokter Mimi langsung cerita ke Eko, perawat yang ikut berjaga malam di UGD saat itu. Kok lo tadi lihat gak? Ada ibu-ibu masuk nyelonong ke dalam. Saya nggak lihat dok. Pas lagi ngasih obat tadi kali ya? Apa iya ya kok? Tapi intinya nih kok, tadi gue lihat ada ibu-ibu nyelonong aja langsung ke belakang ke bagian bed observasi. Gue kejar ke dalam sampai ke bed observasi, masa kagak ada orang? Ya Allah, ada aja. Ibu-ibu beneran kayak orang apa kayak kunti dok penampakannya? Kayak orang kok, beneran kayak ibu-ibu biasa. Wait dok, apa jangan-jangan kunti yang biasa ganggu ya? Gak tahu kok. Ya udahlah, biarin deh asal dia kagak gangguin kita. Waktu semakin malam nih. Dan ada pasien yang masuk lagi. Agak riweh karena cuma ditangani dokter satu dan perawat satu. Tapi alhamdulillah keadaan si pasien ini bisa tertolong. Karena kondisi sudah terkendali, akhirnya dokter Mimi istirahat ke ruang dokter. Sambil ngeliat jam di tangan ternyata udah jam 3 pagi guys. Dan kali ini mulai lagi kedengeran suara tangis terseduh-seduh. Awal suaranya itu dari ruang observasi belakang nih. Jadi terdengar gitu, kok agak jauh ya suaranya. Lalu bergerak dia ke lorong samping ya kan. Makin lama malah makin deket ke depan pintu kamar ruangan dokter. Tangisannya tuh menyayat hati, tapi bikin merinding guys. Sulit digambarkan dia gimana kondisinya waktu itu, ngeri pokoknya. Langsung nyalain murotal keras-keras biar ngeredam suara tangisan di depan pintu. Kayak saut-sautan gitu, nggak mau kalah itu suara tangis. Parah ya guys, bisa kagak kebakar dia dibacain ayat kursi. Tiba-tiba nih guys, HP dokter Mimi nge-restart. Metong aja tuh HP, astagfirullahaladzim. Kita yang bacain ceritanya aja jadi ikutan ngeri ya. Tapi kuat banget Bu Dokter, I salute you. Emang jadi dokter kudu bermental baja menghadapi apapun, termasuk setan ya guys. Kalau aku kayaknya udah pengsan. Tahu-tahu nih guys, pintu diketok. Dok Mimi, suara perawat Eko di balik pintu. Dok Mimi nih pasiennya perlu dikasih obat tambahan nggak? Suara perawat Eko bertanya. Dokter Mimi tuh awalnya ragu. Ini beneran Eko apa bukan ya? Tapi karena HP-nya juga lagi riset, dokter Mimi langsung buka pintu dan dia ngeliat emang perawat Eko tuh lagi berdiri di depan pintu ruangan dokter. Udah nggak mikir panjang lagi, dokter Mimi langsung aja keluar ngajak Eko ke UGD. Kenapa dok lari-lari? Tanya perawat Eko. Di sono aja kok udah gue ceritanya. Langsung paham nih dengan gelagat dokter Mimi. Mereka berdua lari ke UGD. Sampai di Nurse Station, setelah mereka mengerjakan tugas masing-masing, akhirnya Eko bertanya lagi, Dok, tadi ada apa?
Kayak kemarin, gua denger suara orang nangis. Pertama suaranya dari bed observasi di belakang. Terus dia pindah ke lorong samping. Lama-lama pindah ke depan pintu. Mana pakai mati lagi HP gue. Padahal lagi nyalain murotal. Untung banget kok lo dateng, ya Allah. Gue tadi kan mau kabur, bingung ya. Orang suara di depan pintu, terus pas gue buka dia nongol lagi. Dikebuk. Kata perawat Eko, tapi saya waktu ketok pintu dokter emang dingin banget hawanya di depan pintu. Cuma nggak ada apa-apa. Saya kayaknya tahu dok kenapa dia datang. Saya tadi sempet nih dok lagi ngerapiin laporan terus ngeliat. Kalau kemarin ada pasien ibu hamil datang ke UGD itu pendarahan. Nah udah ditolong nih dok. Terus kan keadaannya udah sempat stabil. Abis itu dipindah ke ruang observasi. Lah taunya 2 jam kemudian meninggal si ibu. Padahal usia kehamilannya udah 7 bulan. Kayaknya gara-gara ini deh dok. Pantesan tuh dia nunjukin ke dokter Mimi ke bed observasi. Terus mulai nangis-nangis lagi. Ya Allah telat banget ya kok. Kita berdua gak ada yang tahu. Kalau gue tahu kayak gitu gue gak istirahat di belakang dah. Akhirnya sampai ganti shift dokter Mimi tuh sama perawat Eko stay di nurse station UGD. Dokter Mimi alhamdulillahnya nih ya guys menyelesaikan internshipnya di RSUD ini. Walau kadangan masih suka dapat gangguan berupa penampakan dan suara tangis. Dokter Mimi Anda juara. Terima kasih ya Dokter Mimi udah share ceritanya ke cerita horor GGK. Semoga Dokter Mimi makin sukses dan bisa terus membantu para pasien untuk sehat kembali. Amin. Nah guys, dari cerita Dokter Mimi ini ya guys, aku tuh bisa ambil kesimpulan. Walau mungkin ya makhluk ini mengganggu dan terkadang bisa aja membuat takut gitu kan ya. Tapi satu hal yang aku notice adalah cinta seorang ibu itu sampai dibawa mati guys. Ya emang gak bisa sih dibuktiin ini makhluk nangisnya terseduh-seduh karena apa? Apa emang dia jahil aja atau emang dia beneran ikut sedih untuk para ibu hamil dan bayi yang meninggal dalam kandungan. Tapi satu hal yang aku tahu, emang rasa cinta ibu untuk anaknya itu adalah cinta mati guys. Untuk para guys kesayangan aku yang ibunya masih ada, sayangin ya guys ibu kalian. Karena asli deh, kasih sayang ibu tuh seumur hidup. Dan kalian ngalamin gak sih kayak aku? Aku itu kan udah punya anak 2 ya guys. Bahkan yang satu udah teenage. Tapi kadang ada rasa dimana saat aku tuh sedang merasa sangat rapuh ya. Itu hanya akan merasa lebih baik tuh kalau cuma dipeluk sama mamahku. I still got the feeling I want my mommy until today. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Amin. Thanks ya guys sudah nonton video aku. Kalau kamu suka video ini please klik like-nya, don't forget to share dan kesian subscribe aku ya. Kesian Jangan lupa ya guys, nyalain loncengnya untuk dapat notifikasi tiap aku upload video dan short baru. Assalamualaikum, see you and bye guys.